Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi radioaktif. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Rizka Febrianti, NIM 001, kemudian ada Mila Chandra Pristianti, NIM 029, kemudian ada Ganesha Catur, NIM 013. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama mengenai definisi dari teknologi radioaktif itu sendiri, kemudian yang kedua mengenai jenis-jenis radioaktif, kemudian yang ketiga mengenai sifat-sifat dari radioaktif, kemudian yang keempat mengenai manfaat dari teknologi radioaktif, kemudian yang kelima yaitu penanganan limbah pada teknologi radioaktif, kemudian dampak dari radioaktif itu sendiri. Selanjutnya, baik, di sini kita akan masuk ke subbab pertama mengenai definisi radioaktif. Selanjutnya, jadi radioaktif itu adalah fenomena fisik terkait unsur tertentu yang dapat memancarkan energi dalam bentuk radiasi, di mana energi tersebut itu dapat berasal dari peluruhan inti yang tidak stabil, sehingga setiap spesies nuklir atau konfigurasi ada proton, neutron, dan energi tertentu itu menunjukkan adanya radioaktivitas. Next. Selain definisi secara harfiah, kita akan membahas juga mengenai definisi menurut para ahlinya. Menurut Daniel E. Di Gregorio, dalam referensi Module in Earth System and Environmental Science pada tahun 2020, radioaktivitas sendiri itu adalah fenomena yang dihasilkan pada atom yang tidak stabil, di mana inti itu akan berubah dengan memancarkan partikel atau radiasi elektromagnetik. Kemudian menurut Vincent Seguin dalam Encyclopedia of Physical Science and Technology pada tahun 2003, bahwa radioaktif sendiri adalah fenomena disintegrasi spontan dari inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom di mana membentuk yang lebih stabil lah secara energi. Next. Selanjutnya mengenai subbab jenis-jenis radioaktif. Jadi jenis dari sinar radioaktif itu ada 3 ya. Yang pertama ada sinar alfa, kemudian ada sinar beta, dan sinar gamma. Sinar alfa yaitu sinar yang tersusun atas inti helium yang di dalamnya mengandung 2 proton dan 2 neutron. Nah, sinar alfa ini tuh ditemukan pada tahun 1903 oleh Ernest Rutherford, di mana muatannya itu positif sehingga bisa membelok ke arah kutub negatif dalam medan positif. Daya ionisasinya tinggi, tetapi daya tembus terhadap satu benda itu rendah. Daya tembusnya yang rendah menyebabkan sinar alfa ini hanya memiliki jangkauan 2,8 sampai 8,5 cm dalam udara dan bisa ditahan oleh selembar kertas biasa saja. Sementara untuk sinar beta itu tersusun dari elektron-elektron yang geraknya itu sangat cepat. Ditemukan pada tahun 1903 juga oleh Ernest Rutherford, di mana muatannya negatif, sehingga di dalam medan listrik dia itu membelok ke kutub yang positif. Nah, daya tembusnya itu lebih besar dibandingkan sinar alfa tadi, karena sinar beta ini bisa menembus lempeng aluminium yang sangat tebal. Kemudian sinar beta ini juga bisa mengionkan benda-benda yang dilewatinya. Next. Selanjutnya ini mengenai sinar gamma. Sinar gamma sendiri adalah sinar yang memiliki gelombang elektromagnetik, di mana dia itu memiliki panjang gelombang yang sangat pendek.
menurut referensi yang saya baca, panjang gelombangnya sekitar 10 pangkat min 12. Ditemukan oleh Paul Ulrich Villard dan dibelokkan oleh medan magnet atau medan listrik. Nah, daya tembus dari sinar gamma ini tuh sangat besar dan hanya bisa ditahan oleh selapis baja atau beton. Nah, sinar gamma ini tuh bisa mengionkan materi yang dilewati, tetapi tidak sekuat dengan sinar alfa maupun beta. Next. Selanjutnya, subbab dari sifat-sifat radioaktif. Sifat radioaktif itu ada 3. Yang pertama, dia itu memiliki daya tembus yang besar, seperti yang terlihat pada jenis-jenis dari sinar radioaktif tadi. Kemudian yang kedua, dia dapat mengionkan gas. Kemudian yang ketiga, dapat berpendar atau berfluorens jika jatuh pada permukaan zat yang berlapis seng sulfida atau seng blend. Ya, dia dapat berpendar intinya. Next. Selanjutnya mungkin bisa dibahas oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemanfaatan dari radioaktif itu sendiri. Yang pertama adalah pemanfaatan radioaktif jika kita meninjaunya melalui kegunaannya. Yang pertama yaitu reaktor produksi isotop, dan yang kedua adalah reaktor daya atau power, dan yang ketiga adalah reaktor penelitian. Untuk yang pertama sendiri, reaktor produksi isotop itu yaitu reaktor yang menghasilkan radioisotop yang banyak dipakai dalam bidang nuklir, kedokteran, biologi, industri, dan juga farmasi. Selanjutnya untuk reaktor yang dapat menghasilkan daya atau power itu erat kaitannya dengan energi listrik. Reaktor daya merupakan reaktor komersial yang menghasilkan energi listrik yang dijual, misalnya adalah PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan yang terakhir adalah reaktor yang digunakan untuk penelitian di bidang pertanian, peternakan, industri, kedokteran, sains, dan juga sebagainya, jadi sebagai bahan penelitian. Dan untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi radioaktif. Yang pertama adalah pada bidang arkeologi, karena untuk melihat tulang juga berapa umur dari hal itu biasanya pakai sinar gamma atau yang juga sinar beta. Kemudian untuk kedokteran, di bidang kedokteran untuk sinar X, sinar gamma, dan juga untuk ronsen dan lain-lain itu menggunakan radioaktif. Dan ketiga adalah hidrologi, biologi, ilmu-ilmu kimia, pertanian, industri, dan juga yang terakhir adalah pertambangan. Ya, dari fungsi-fungsi yang sebelumnya dijelaskan, ini adalah pemanfaatan-pemanfaatan yang lebih mendalamnya lagi. Selanjutnya, sekarang kita bahas melalui di bidang arkeologi. Di sini ada beberapa temuan arkeolog yaitu fosil Tribute, yaitu binatang purba. Dan yang kedua adalah kain kafan dari Nabi Isa alaihissalam. Untuk karbon 14 atau C14 adalah isotop karbon radioaktif yang dihasilkan di atmosfer bagian atas oleh radiasi kosmis. Dan selama satu organisme hidup, jumlah isotop C14 dalam struktur selnya akan tetap konstan. Tetapi bila organisme tersebut mati, jumlah C14 mulai menurun. Para ilmuwan kimia tentu mengetahui waktu paruh dari C14 yaitu 5.730 tahun. Dengan demikian, mereka dapat menentukan berapa lama organisme itu mati. Jadi, untuk mengetahui tahun-tahun dari benda-benda tersebut itu pertama kali ditemukan dan juga rentang waktu berapa mereka itu hidup dan tidak hidup. Selanjutnya yaitu pada bidang kedokteran. Di bidang kedokteran ini seperti yang dijelaskan pada pendahuluan sebelumnya, yaitu di bidang-bidang seperti sterilisasi radiasi dalam dosis tertentu dapat mematikan organisme sehingga dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Kemudian untuk PET atau precision emission tomografi, yaitu untuk menghasilkan radioisotop di mana metode visualisasi fungsi tubuh menggunakan isotop pemantar elektron. Maka kelainan
ketidaknormalan fungsi untuk metabolisme di dalam tubuh itu ya dia tentu-tentunya ada. Nah, untuk yang selanjutnya ini untuk X-ray yaitu penentuan kerapatan tulang dengan bone densitometer dengan menyinari tulang dengan radiasi gamma atau sinar X berdasarkan banyaknya radiasi gamma atau sinar X terhadap tulang yang diperiksa maka dapat ditentukan konsentrasi mineral kalsium dalam tulang. Jadi yaitu yang paling banyak digunakan dan paling banyak diketahui oleh orang-orang awam yaitu sinar X atau biasanya orang-orang menyebutnya adalah ronsen. Dan juga untuk terapi atau kanker yaitu 60 pemancaran gamma untuk terapi tumor dan juga kanker ini ya di Indonesia masih sedikit tapi untuk di terapi-terapi kanker seperti ini itu sudah lazim digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu contoh-contoh radioisotop dalam bidang kedokteran, radioisotop natrium 24 untuk deteksi gangguan peredaran darah dalam tubuh manusia, larutan NaCl yang terus Na24 dan Cl yang stabil disimpan di dalam darah dan dialirkan darah dapat diikuti dengan deteksi sinar yang dipancarkan sehingga dapat diketahui jika ada keterlibatan di aliran darah. Kemudian untuk mempelajari kelainan pada kelenjar triloid digunakan radioisotop I131. Radioisotop fosfor dapat dipakai untuk menentukan tempat tumbuh di otak. Selain itu, fosfor 32 juga merupakan radioisotop andalan dalam terapi policythemia vera dan leukemia. Unsur-unsur lainnya dapat digunakan dalam metode kedokteran adalah bismut 213, 46 menit digunakan untuk api alfa ditargetkan TAC, terutama kanker karena memiliki 8,4 mEq. Electron volt yaitu mega elektron dan juga chromium 51 28 detik digunakan untuk label sel darah merah dan menghitung kerugian protein gastrointestinal dan juga yang adalah Cobalt 60 5,27 tahun dahulu digunakan untuk radioterapi berkas eksternal, sekarang lebih banyak digunakan untuk sterilisasi. Dan juga pada bidang hidrologi di sini yaitu untuk menguji kecepatan aliran sungai atau lumpur dan mendeteksi kebocoran pada pipa bawah tanah. Nah, untuk menguji kecepatan aliran sungai atau aliran lumpur ini biasanya digunakan radioisotop natrium 24 Na24 digunakan untuk dalam bentuk garam NaCl. Penggunaannya garam ini dilakukan ke dalam air atau lumpur yang akan diteliti yaitu pada tempat atau jarak tertentu intensitas radiasi diperiksa sehingga rentan waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak tersebut itu dapat diketahui. Nah, selanjutnya yaitu untuk mendeteksi pipa bocor pada pipa bawah tanah. Biasanya digunakan radioisotop juga yang Na24 juga dalam bentuk garam NaCl atau Na2CO3. Radioisotop Na24 ini dapat memancarkan sinar gamma yang bisa dideteksi menggunakan alat pencacah radio Geiger counter. Nah, untuk selanjutnya pada bidang biologis. Pada bidang biologis ini itu sama, tetapi kita lebih membahasnya pada tumbuhan dan juga flora dan juga faunanya. Dan di sini untuk mempelajari mekanisme fotosintesis. Yang paling utama, radioisotop ini berupa karbon 14 atau 14 tadi yang disebutkan di arkeolog tadi atau oksigen 18. Keduanya dapat digunakan untuk mengetahui asal-usul atom oksigen dari CO2 atau dari H2O yang dapat membentuk senyawa glukosa atau oksigen yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Ya, seperti itu untuk proses fotosintesis seperti yang kita tahu yaitu 6CO2 plus 6H2O itu akan menjadi C6H12O6 plus 6O2. Dan juga untuk mempelajari proses penyerapan air serta sirkulasi di dalam batang tumbuhan, mempelajari pengaruh unsur-unsur hara selain unsur N, P, dan K terhadap perkembangan tumbuhan, dan juga terakhir adalah memicu mutasi gen tumbuhan dalam upaya mendapatkan bibit-bibit unggul. Ya, selanjutnya pada bidang kimia. Pada bidang kimia ini itu biasanya menggunakan beberapa digunakan untuk hal-hal seperti teknik perunut dan juga yang kedua adalah penggunaan isotop dalam bidang kimia analisis. Untuk mempelajari mekanisme berbagai reaksi kimia, misalnya pada reaksi esterifikasi dengan menggunakan
serta menggunakan oksigen 18 dapat diikuti reaksi antara asam karbosilat dan alkohol. Dan untuk penggunaan isotop dalam bidang kimia analisis itu penggunaan isotop dan analisis untuk menentukan unsur-unsur kelimit dalam suntikan. Dengan analisis pengenceran isotop dan analisis aktivasi neutron atau AAN. Selanjutnya pada bidang pertanian yaitu ada efisiensi pemupukan ya, yang tadi kita bahas di sebelumnya pada bidang biologis untuk menentukan unsur-unsur hara dan juga di sini untuk penemuan tanaman varietas baru atau ya untuk varian-varian tanaman baru, kemudian pengendalian hama, dan juga yang terakhir adalah pengawet makanan. Karena ya tahu untuk pestisida dan lain-lain itu juga menggunakan penggunaan dari radioaktif tadi juga. Untuk selanjutnya yaitu di bidang industri. Ini adalah bidang yang paling sering kita temui untuk penggunaan dari radioaktif. Yang pertama adalah pemeriksaan tanpa merusak. Dan yang kedua mengontrol ketebalan bahan dan yang ketiga adalah pengawetan bahan. Radiasi sinar gamma dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam atau sambungan las yaitu dengan meronsen bahan tersebut. Ya, hampir sama dengan pada manusia pada tulang, tapi ini digunakan untuk bahan-bahan seperti halnya adalah logam. Kemudian yang kedua adalah ketebalan produk yang berupa lembaran seperti kertas film atau dengan logam dapat dikontrol dengan radiasi karena kita tahu bahwa radiasi alfa, gamma dan juga beta itu memiliki dapat menembus suatu logam itu berbeda-beda. Kita jelaskan oleh Mbak Rizky Febianti, mohon maaf. Dan yang terakhir adalah pengawetan bahan. Radiasi juga dapat untuk meningkatkan mutu tekstilitas karena itu mengubah dari struktur serat sehingga dapat lebih kuat atau lebih baik mutunya pada penyerapan warnanya. Dan yang terakhir adalah untuk bidang pertambangan. Nah, di bidang pertambangan ini itu biasanya digunakan adalah tritium radioaktif dan kobalt 60 digunakan untuk menurut alur-alur minyak bawah tanah dan kemudian menentukan strategi yang paling baik untuk menyuntikkan air ke dalam sumur-sumur. Hal ini akan memaksa keluarnya minyak yang sisa dalam kantung-kantung yang sebelumnya belum terangkat. Berjuta-juta barel tambahan minyak mentah telah diperoleh dengan cara ini. Jadi untuk sebelumnya, karena minyak semakin lama itu semakin langka, maka dicarilah sebuah cara bagaimana manusia dapat memanfaatkan minyak di sisa-sisa pembuangan minyak sebelumnya. Jadi menggunakan cara-cara seperti ini. Dan salah satunya adalah menggunakan tritium radioaktif dan juga kobalt. Selanjutnya yang terakhir adalah di penanganan limbah. Limbah merupakan konsekuensi yang tak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali limbah radioaktif. Limbah radioaktif adalah limbah yang mengandung zat radioaktif atau bahan dan peralatan yang telah terkontaminasi dan menjadi radioaktif. Dari mana sajakah limbah radioaktif berasal? Limbah radioaktif dapat berasal dari berbagai kegiatan medis yang menggunakan sumber radioaktif, atau kegiatan industri yang menggunakan radiasi, reaktor nuklir, dan juga aplikasi penelitian dan pengembangan lainnya yang berkaitan dengan zat radioaktif. Selain itu, limbah radioaktif juga dapat dihasilkan oleh produk konsumen yang umum digunakan, seperti kaos lampu yang terdapat pada Petromax, penangkal petir, dan smoke detector. Limbah radioaktif kemudian diolah berdasarkan beberapa prinsip: peluruhan aktivitas, reduksi volume, pengubahan komposisi, pengondisian. Proses pengolahan limbah ditentukan berdasarkan jenis limbah. Pengolahan limbah radioaktif jenis padat seperti jas laboratorium, sarung tangan, dan kayu diolah dengan cara dibakar atau diinsenerasi, sehingga dihasilkan limbah bentuk residu atau abu. Sementara itu, limbah padat yang tidak terbakar diolah dengan cara dikompaksi agar volumenya berkurang. Kemudian, bersamaan dengan limbah berbentuk residu, limbah padat dimasukkan ke dalam drum atau shell beton yang diberi adonan semen. Hal ini bertujuan agar limbah tersebut terkungkung dengan aman dalam wadah yang kuat dan mampu menahan radiasi, sehingga
terhindar dari potensi mencemari lingkungan, dan radiasinya juga aman pada pekerja, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Limbah radioaktif jenis cair diolah dengan cara diuapkan. Proses ini akan memisahkan zat radioaktif dengan pelarutnya. Sehingga secara radioaktif, volume dapat direduksi dalam bentuk semi cair. Sedangkan uapnya difilter sebelum dilepas ke lingkungan dalam bentuk cair. Limbah padatan hasil penyaringan berupa zat radioaktif berbentuk semi cair dan filter, kemudian diimobilisasi dengan semen dalam shell beton. Limbah radioaktif yang bersifat gas atau udara diolah dengan menyaring gas dan udara yang telah tercemar radioaktif menggunakan filter tertentu. Sehingga ketika filter sudah jenuh, akan diolah sebagai limbah padat dan disimpan di dalam fasilitas penyimpanan sementara. Kemudian, udara yang telah disaring menjadi bersih dari radiasi dan aman ketika keluar ke lingkungan sekitar dengan memperhatikan persyaratan baku mutu lingkungan. Pengelolaan limbah radioaktif di Indonesia dilakukan oleh Batan dengan mengutamakan prinsip 3S, safety, security, dan safeguards. Nah, untuk selanjutnya yaitu dampak negatif dari radioaktif akan dijelaskan oleh Mbak Mila Chandra. Nah, iya. Jadi pencemaran radioaktif itu terjadi ketika ada kehadiran atau pengendapan bahan radioaktif di atmosfer atau lingkungan. Terutamanya ketika kehadirannya itu terjadi secara tidak disengaja dan menghadirkan ancaman lingkungan karena peluruhan radioaktif. Untuk tingkat kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan terhadap lingkungan itu tergantung pada konsentrasi bahan radioaktif, energi yang dipancarkan oleh radiasi. Nah, berikut ini dampak polusi radioaktif yang bisa terjadi pada makhluk hidup. Next. Untuk dampak polusi radioaktif yang pertama, yaitu dapat disebabkan sebuah penyakit. Untuk penyakit yang paling utama yang sering terjadi itu kanker. Penyakit lainnya juga termasuk leukemia, anemia, pendarahan, mungkin juga termasuk pengurangan rentang hidup yang mengarah ke penuaan dini, kemudian kematian dini, serta komplikasi kardiovaskular. Untuk contohnya, leukemia sendiri itu disebabkan oleh radiasi di sumsum tulang. Untuk yang kedua, ada infertilitas tanah. Jadi dampak polusi radioaktif yang kedua ini, infertilitas tanah. Zat radioaktif yang ada di dalam tanah itu bereaksi bersama dengan berbagai nutrisi yang mengarah pada penghancuran nutrisi tersebut, sehingga membuat tanah menjadi tidak subur dan sangat beracun. Kemudian yang ketiga, dampak polusi radioaktif itu terjadinya penghancuran sel. Jadi polusi radioaktif itu memiliki efek yang beragam seperti perubahan sel. Radiasi mendistorsi sel-sel yang ada, kemudian menyebabkan kerusakan permanen pada berbagai organ. Nah, ketika menghadapi terlalu banyak radiasi, maka penyakit akan terjadi secara permanen dan kematian itu tidak dapat dihindari. Kemudian yang keempat, ada dampak polusi radioaktif, yaitu luka bakar. Jadi radiasi tidak mudah untuk dirasakan, namun kehadirannya itu langsung dari luka bakar, kayak merah-merah, kemudian lebih buruk lagi itu dapat menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya, untuk dampak polusi radioaktif yang kelima, itu ada mutasi genetik. Jadi radiasi itu juga memiliki efek buruk dalam hal genetika. Ini menyebabkan kerusakan pada untaian DNA yang mengarah pada pemutusan genetik dari waktu ke waktu. Jadi tingkat mutasi genetik yang menyebabkan perubahan komposisi DNA itu bervariasi, itu tergantung pada tingkat radiasi yang terpapar dan juga jenis paparannya. Kemudian dampak polusi radioaktif yang berikutnya itu terjadi pada satwa liar. Contohnya organisme tingkat tinggi itu lebih terpengaruh daripada serangga dan lalat.
Contohnya ada herbivora seperti sapi. Nah, ketika sapi itu makan rumput di tanah, di mana rumputnya terkontaminasi, contohnya CE13 dan I131 yang terdeposit terakumulasi pada jaringan hewan dalam jumlah besar, itu dapat memasuki siklus metabolisme dari sapi, kemudian mempengaruhi DNA mereka. Nah, pada akhirnya hewan itu dapat bermutasi dengan resiko masalah kesehatan yang lebih tinggi, hanya dengan sejumlah kecil radionuklida. Kemudian yang terakhir, efek pada tanaman. Jadi dampak polusi radioaktif ini, apabila tanaman terkena efek radiasinya, maka kerusakan sebagian besar itu terjadi karena meningkatnya gelombang ultraviolet. Namun, setiap jenis tanaman terpengaruh dengan cara yang berbeda. Contohnya, ada stomata berhenti menguap selama peningkatan radiasi. Nah, ketika radiasi mengenai kromosom, maka reproduksi akan terhambat. Ini menghasilkan perubahan bentuk, ukuran, dan kesehatan pada tanaman. Maka paparan dalam jumlah tinggi itu dapat menghancurkan tanaman. Yang selanjutnya, nah, sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.